Hai teman-teman semuanya, kembali lagi ke channel ini. Selamat datang dan terima kasih telah mengklik video ini. Kali ini saya akan membahas alur cerita dari film yang berjudul The Cake Maker, sebuah film drama kombinasi Israel-Jerman yang dirilis pada tahun 2017. Film ini menceritakan tentang seorang anak muda pembuat kue dari Jerman berselingkuh dengan seorang pengusaha dari Israel yang sudah berkeluarga. Hingga suatu saat ketika pemuda itu tak mendapatkan kabar dari kekasihnya itu, pemuda itu mengetahui bahwa ia telah ditinggalkan untuk selamanya. Kekasihnya itu telah meninggal dunia akibat kecelakaan. Namun kematian tak mengakhiri cinta. Pemuda itu pergi ke negara kekasihnya itu berasal dan secara rahasia menyusup ke dalam keluarganya. Ia bertemu dengan istrinya yang nantinya akan jatuh cinta kepadanya, dan tanpa menyadari bahwa pemuda itu terlibat di balik kepergian orang yang sama-sama mereka cintai. Begitulah sedikit gambaran dari kisah di film ini. Akankah identitas pemuda itu terbongkar? Misteri apa yang ia temukan di balik kepergian kekasihnya itu? Dan bagaimana akhir dari hubungan antara pemuda itu dengan Chanda, istri kekasihnya itu? Jika penasaran, ikuti ceritanya hingga selesai ya. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan sebuah toko roti dan kafe yang ada di Berlin. Seorang bisnismen yang bernama Oren baru saja tiba di kota itu dan langsung singgah ke kafe itu. Di sana ia bertemu dengan Thomas, pemuda si pembuat kue yang juga menjaga toko itu. Sebelum memesan kuenya, Oren memberitahu bahwa setiap kali dia datang ke Berlin, yang pertama kali ia kunjungi adalah toko kuenya itu. Thomas pun senang mendengarkannya dan Oren memesan apa yang direkomendasikan oleh Thomas. Thomas pun menikmati kuenya dan tak lupa ia juga memesankan kuenya sebagai oleh-oleh kepada istrinya nanti. Setelah menikmati kuenya, Oren terlihat sedikit bingung berpikir untuk membelikan sebuah hadiah buat anaknya yang akan berulang tahun. Ia meminta saran dari Thomas dan ia tertarik dengan idenya Thomas. Tak cukup di situ, Oren juga meminta untuk ditemani Thomas ke tempat penjualan mainan itu. Dengan enggan, Thomas pun menyetujuinya. Scene pun langsung berpindah memperlihatkan Thomas dan Oren sudah begitu intim. Mereka berciuman dan telah melakukan perselingkuhan. 1 tahun kemudian lamanya, setiap kali Oren berkunjung ke Berlin, ia telah tinggal dan tidur bersama Thomas. Meski Thomas menyadari Oren telah berkeluarga, ia tetap mencintainya. Suatu saat sebelum Oren kembali ke Israel, ia memberitahu kalau ia akan sedikit lama untuk kembali lagi ke Berlin. Ia pun pergi tetapi ia lupa membawa oleh-oleh buat istrinya, kue buatan Thomas. Dia juga lupa membawa kunci-kuncinya. Thomas pun mencoba menghubunginya beberapa kali dan meninggalkan pesan untuknya. Namun sejak itu, ia tak pernah menerima balasan atau kabar dari Oren. Lewat dari sebulan tak mendengarkan kabar dari Oren, Thomas pun mendatangi kantor kerjanya di sana. Dan dari sanalah ia mengetahui bahwa Oren telah meninggal dunia karena kecelakaan. Film pun memperlihatkan anak istrinya Oren yang masih bersedih atas kepergian suaminya itu. Ia harus berjuang sendiri untuk membesarkan putra mereka yang bernama Itai, yang masih berumur 7 tahun. Anat dan saudaranya Moti membicarakan untuk membuka kafenya kembali beberapa bulan setelah kepergian suaminya itu. Ia memiliki sebuah kafe sederhana di tengah kota Jerusalem. Demi memperlancar kafenya, ia harus mendapatkan sebuah sertifikat halal atau disebut sertifikat kosher bagi orang Yahudi. Saat itu, Thomas sudah berada di Jerusalem dan meninggalkan pekerjaannya di Berlin. Ia ke Jerusalem untuk menemukan jawaban atas kematiannya Oren. Ia belum tahu siapa keluarganya Oren dan mereka tinggal di mana. Namun berkat sebuah peta, akhirnya ia menemukan rumahnya Oren dan mengintipnya dari balik tembok pekarangan rumahnya. Dan ia melihat Anat di sana. Dan esoknya, Thomas datang untuk ngopi dan sarapan di kafenya Anat. Bisa saja dia telah membuntuti Anat dan mengetahui tokonya di mana. Setelah menyajikan pesanannya, Anat menanyakan dari mana Thomas berasal. Mengetahuinya datang dari Berlin, Anat sempat terdiam dan teringat dengan suaminya. Dia pun mengucapkan selamat atas kunjungan Thomas ke negaranya itu. Sementara Thomas diam-diam memperhatikan dia. Dan sehabis membayar makanannya, dia menanyakan jika ada lowongan kerja di kafe itu. Namun Anat menjawab bahwa dia belum membutuhkan karyawan baru. Dari kunci miliknya Oren yang masih dipegang oleh Thomas, ia pergi ke sebuah kolam renang dan menemukan loker miliknya Oren di sana. Ia mendapati barang-barangnya Oren masih tertinggal di sana, termasuk sandal, handuk, celana dalamnya, dan juga beberapa kondom. Ia pun menghabiskan waktunya di sana, sambil melihat-lihat orang-orang yang mungkin dikenal oleh Oren.
Di hari berikutnya, Thomas tetap mendatangi kafe itu. Saat itu, Anat sedikit kewalahan mengatur waktunya untuk menjemput anaknya dari sekolah, karena saudaranya berhalangan untuk membantunya menjemput anaknya itu. Tak ada pilihan, ia harus menutup kafenya beberapa jam, sementara Thomas masih berada di sana. Setelah melihat Thomas, ia pun menanyakan jika Thomas masih mencari pekerjaan dan ia pun menawarkan pekerjaan. Tanpa banyak pertimbangan, akhirnya Thomas bekerja untuknya. Di sana, ia hanya diminta untuk bekerja di bagian dapur saja, mencuci piring, mengiris sayur, dan membersihkan dapurnya. Dari sana, ia melihat Itai, putranya Oren yang pernah dibicarakan oleh Oren kepadanya. Setelah beberapa minggu bekerja di sana, Anat menanyakan Thomas untuk bekerja lebih lama. Ia meminta Thomas untuk membantunya yang sedikit kewalahan menyiapkan perayaan ulang tahun anaknya di hari itu juga. Anat mempercayai Thomas membereskan semuanya di dapur dan ia pergi keluar untuk mengurus yang lainnya. Setelah mengerjakan itu semua, Thomas berniat untuk memberikan kejutan buat ulang tahunnya Itai. Ia membuat kue dengan bahan-bahan yang tersedia di sana. Namun sayangnya, setelah ia selesai membuat kue-kuenya, Anat dan saudaranya datang melarangnya melakukan itu. Mereka tidak diperbolehkan memanggang sesuatu dari oven karena hal itu melanggar peraturan koser dan tidak halal bagi orang Yahudi. Saudaranya itu marah kepadanya karena telah mengancam toko itu ditutup kembali. Ia menyuruh Thomas untuk membuang semua kue-kuenya itu. Anat juga yang merasa bersalah atas perbuatan Thomas diperingati oleh saudaranya itu agar hal itu tidak terulang lagi. Dan saat Thomas hendak membuang kue-kuenya, Anat memintanya meninggalkannya saja. Thomas diperingati agar tidak melakukan apa yang tidak ia perintahkan. Ia langsung meminta Thomas untuk pulang. Thomas pun merasa bersalah dan kesal atas kejadian itu. Di malamnya, saat Thomas sedang menyaksikan sebuah pesta di luar, ia menerima telepon dari Anat yang mengatakan bahwa kuenya yang ia buat enak sekali dan ingin menjualnya di kafe mereka. Dan tentu saja ia harus mematuhi sebuah aturan agar kuenya itu layak untuk diperjualbelikan. Dan di hari berikutnya, Thomas dipersilahkan untuk membuat kue-kue itu. Saat itu, Anat menerima telepon yang mengabari anaknya lari dari sekolah. Ia pun begitu panik dan langsung meninggalkan kafenya begitu saja. Melihat ada pelanggan di kafe itu, Thomas terpaksa melayani mereka dan membuatkan pesanan kopinya. Sebelum Thomas menyajikan kopinya, ia menambahkan kue buatannya bersamaan dengan kopi itu. Ia pun melihat kuenya disukai oleh pelanggannya itu. Tak lama, ia ditelepon oleh saudaranya Anat untuk mengabari mereka apabila Itai kembali ke kafe. Karena Itai belum ditemukan dan mereka masih mencari-carinya. Setelah hari sudah gelap dan kafenya ditutup, Thomas melihat Itai di luar sedang terduduk. Ia langsung mengabari Anat. Sebelum Anat tiba, Thomas membuatkan minuman coklat hangat buat Itai. Itai menemui Thomas yang masih lanjut membuatkan kue-kuenya. Thomas mempersilahkan Itai untuk mencobanya. Dan saat Anat tiba, ia heran melihat mereka berdua begitu akrab. Beberapa hari kemudian, saudaranya Anat membantu Thomas untuk menemukan sebuah apartemen untuknya. Saudaranya yang fanatik dan religius meminta Thomas agar tetap menerapkan sistem koser dan mengikuti kebiasaan orang Yahudi. Esok harinya, Anat memberitahukan bahwa kuenya disukai oleh beberapa pelanggannya. Ia menanyakan resepnya kepada Thomas dan Thomas pun menjelaskannya secara detail. Tiba-tiba seorang ahli koser memasuki dapur mereka dan menanyakan kue-kuenya itu kepada Thomas. Thomas memberitahu bahwa ia tidak menggunakan oven untuk membuatnya. Ahli itu agak curiga karena mengetahui Thomas orang Jerman. Setelah ahli itu pergi, Anat mengundang Thomas makan malam ke rumahnya. Thomas pun mengiyakannya dan menawarkan untuk membawa sesuatu yang merupakan menu koser. Anat memperbolehkannya untuk membawa apa saja karena mereka tidak menerapkan sistem koser di rumahnya. Sebelum ke sana, Thomas membuatkan kue yang sering dipesan oleh Oren untuk oleh-oleh buat istrinya itu. Ia juga membawakan minuman anggur buat mereka. Saat itu, Thomas tiba di rumahnya dengan keadaan basah dikarenakan hujan. Anat pun meminta Thomas menggantikan pakaiannya dan memberikan bajunya Oren untuk ia pakai. Saat itu juga pertama kalinya Thomas makan malam dengan tradisi orang Yahudi. Dia juga melihat fotonya Oren dipajang di sana. Itai yang penasaran dengan Thomas namun tidak bisa berbahasa Inggris meminta ibunya menanyakan beberapa hal tentang Thomas, termasuk di mana orang tuanya berada. Thomas pun memberikan jawaban bahwa ia tak memiliki ibu dan selama ini ia tinggal bersama neneknya. Itai meminta untuk mengetahui ayahnya juga. Thomas menjawab bahwa ayahnya meninggalkannya sejak ia masih kecil. Anat yang juga merasa sedih akan jawabannya itu tidak memberitahukannya kepada Itai karena mereka memiliki nasib yang sama.
Sehabis makan malam, Thomas pun menyajikan kue yang dia buat untuk mereka. Anna terkejut dan senang melihatnya. Namun bukan untuk Itai. Ibunya bertanya kenapa Itai tidak menyukainya. Itai menjawab bahwa pamannya Moti telah mengingatkan dia agar tidak memakan apapun yang dibuat oleh Thomas. Ibunya heran mendengarkan jawaban itu dan mengingatkan anaknya itu tidak terlalu mendengarkan semua perkataan pamannya. Anak pun mencicipi kuenya itu, rasa yang sama dengan kue yang selalu dibawakan oleh suaminya kepadanya. Ia pun membujuk anaknya itu untuk mencobanya, dan Itai juga menyukainya. Setelah Thomas pulang, Anna teringat dengan masa lalunya bersama Oren. Ia bahkan menghabiskan kuenya itu sampai-sampai menjilat piringnya. Sedangkan Thomas, sesampai di apartemennya, ia melepaskan pakaiannya Oren dari tubuhnya dan membayangkan kehadiran Oren. Beberapa hari kemudian, Anat menjual kue yang baru saja dibuat Thomas di kafenya. Saat itu, saudaranya datang menemuinya dan mempertanyakan mengapa ia melewatkan hari Sabat. Anat membalas bahwa ia sedang sibuk. Ia juga mengungkapkan kekesalannya kepada saudaranya itu karena ia telah melarang anaknya untuk memakan makanan dari Thomas. Mereka mempersoalkan hal tersebut dan saudaranya itu mengingatkan Anas agar memikirkan keselamatan kafenya. Ia juga tidak merasa nyaman kalau seorang non-Yahudi bekerja untuknya. Anat membalas bahwa berkat Thomas lah kafenya itu semakin ramai dan menerima pesanan yang lumayan banyak. Ia juga menegaskan kalau ia tak ingin religius seperti saudaranya itu.